Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur hadirat Allah. Pada kali ini kita insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya salat beriring salam, mari kita sanjung agungkan kepada tauladan kita, yakni Habibana Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari pelajaran tematik tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Tujuan belajar kali ini kita akan menentukan tema dari suatu teks pidato yang didengar dan dibaca, serta kita akan menganalisis penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin idolaku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyeru manusia dengan hikmah dan mengajarkan manusia sesuatu hal yang baik, serta mengarahkan menjadikan manusia berperilaku akhlak yang baik. Pidato memiliki beberapa fungsi. 1. Menyampaikan informasi penting. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Dan yang ketiga, menciptakan suasana kondusif. Nabi Muhammad SAW adalah orator yang ulung dan sangat pandai, sehingga isi dan tujuan dari pidato yang ia sampaikan sangat mudah dipahami oleh sahabat atau pendengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Anak soleh dan solihah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari dan mengetahui tujuan pidato. Tujuan pidato yang pertama, informatif, yaitu memberikan pemahaman atau informasi. Yang kedua, argumentatif, yaitu meyakinkan pendengar. Yang ketiga, rekreatif, yaitu pidato yang bersifat hiburan. Yang keempat, persuasif, pidato yang tujuannya memberikan pengaruh atau arahan kepada pendengar untuk mengikuti arahan orator secara sukarela. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita menentukan tema atau pesan yang disampaikan pidato, Bapak ingatkan kembali bagaimana kita mencari gagasan utama atau informasi penting dari suatu teks. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita mendengarkan atau membaca teks tersebut dengan seksama. Yang kedua, kita menentukan ide pokok atau gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun gagasan utama dari setiap paragraf menjadi kalimat yang jelas. Yang keempat, memperhatikan diksi atau ejaan. Yang kelima, menyajikan informasi penting menjadi gagasan utama suatu teks ke dalam kalimat yang lengkap dan jelas. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan contoh pidato yang akan disampaikan oleh temanmu, yakni Ananda Aji. Ayo kita dengarkan dan perhatikan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para kaum muslim dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala hikmah yang telah Allah karuniakan untuk kita, sehingga dapat kembali berkumpul untuk sama-sama memperingati perayaan Isra dan Mi'raj di tempat yang mulia ini. Semoga dengan hadirat kita pada acara Isra Mi'raj ini senantiasa dapat meningkatkan kualitas iman dan Islam kita, serta memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Perjalanan panjang Isra Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW merupakan bukti kekuasaan Allah. Tiada daya dan upaya yang dapat kita lakukan selain dari restu dari doa Allah. Perjalanan panjang baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak mungkin bisa dilakukan semalam tanpa kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjadi cerminan perilaku manusia. Mereka yang terbaik, maka baik pula lah seluruh amal perbuatan mereka. Begitu pun sebaliknya. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga senantiasa dapat menjadi pengingat bagi kita akan Isra Mi'raj dan perintah penting mendirikan sholat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita amati dan pahami teks pidato yang telah disampaikan oleh Ananda Aji tadi. Ayo kita lihat di mana bagian-bagian pidatonya adalah paragraf 1 itu merupakan salam pembuka. Paragraf kedua itu adalah kalimat pembukanya. Sedangkan paragraf 3 dan 4 isi dari pidato. Paragraf 5 itu adalah kalimat penutup. Sedangkan paragraf yang ke-6 itu adalah salam penutupnya. Nah, untuk mencari gagasan pokok dari pidato yang telah disampaikan oleh temanmu tadi, kita bisa memahami, kita bisa mencari gagasan pokoknya berdasarkan isi dari teks. Berdasarkan langkah-langkah menentukan gagasan pokok suatu teks, gagasan pokok dari teks pidato Ananda Aji, kita dapat lihat isi teks tersebut, sehingga dari ide pokoknya kita dapat memahami bahwa gagasan pokok paragraf 1 yakni Isra dan Mi'raj merupakan kekuasaan Allah. Begitu juga dengan ide pokok paragraf 2, kita dapat menemukan bahwa gagasan pokok paragraf 2 yakni salat menunjukkan perilaku yang baik, sehingga gagasan pokok pidato tersebut adalah Isra dan Mi'raj. Pidato yang telah kalian dengar tadi adalah tugas pidato pada pelajaran sebelumnya yang Bapak Ibu Guru telah berikan tugas membuat pidato. Namun sebelum kalian membuat pidato, Bapak dan Ibu Guru telah memberikan pilihan tema untuk membuat pidato. Nah, saat ini bagaimana cara kita menentukan tema dari pidato yang baru kita dengar atau kita baca? Insya Allah pertemuan pelajaran via Zoom nanti sore kita akan mempelajari bagaimana menentukan tema dari suatu pidato yang baru kita dengar atau kita baca. Tugas belajar pada pagi hari ini, silahkan anak-anak amati dengan seksama, simak video pidato oleh Bung Tomo yang semangatnya bergelora, pidato semangat kepahlawanan berikut, serta anak-anak bisa membaca teks pidato Bung Tomo ini ada di buku tematik tema 7, subtema 2, halaman 70. Silakan anak-anak baca dan pahami. Tugasnya adalah anak-anak tentukan, anak-anak cari gagasan pokok dari pidato tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertemuan
10 hari. Pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau tidak akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di bela yang benar. Percayalah, saudara-saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di bela yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah